Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. A very good morning to every one of us here. Ya, pagi yang sangat bagus buat kita semua. Hallelujah. Haleluya. Today the Lord wants to share His word for all believers. Ya, hari ini Tuhan mau sampaikan kepada semua kita orang percaya firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. The work of the Holy Spirit in believers' lives. Ya, hari ini topiknya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Hallelujah. Haleluya. We are different from the world. Ya, kita berbeda dengan orang dunia. Although we are in this world, Walaupun kita tinggal dalam dunia ini bersama dengan mereka, Jesus says you have to follow the Holy Spirit. ya Tuhan katakan kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. We have to know this, that Kita we tahu are ini. God's possession. Nah, karena kita adalah miliknya Tuhan. Psalms 139 and verse 15 and Dan 16. Mazmur 109 ayat 15 katakan sampai 21. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Di mana saya dibentuk ya di tempat yang tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan, di mana saya dibuat di dalam kehidupan yang terdalam dalam dunia ini. Oh, hallelujah. Haleluya. The psalmist is saying, your eyes saw my unformed body. Di mana kita dibentuk dalam kondisi yang belum berbentuk. All the days ordained for me were written in your book. Dan semua tertulis dalam bukunya Tuhan. Before even one of them came to be. Sebelum mereka lahir dalam dunia ini. Hallelujah. Haleluya. Church, I want to let you know, Di mana saya memberitahu kepada kita semua, God knows me and you before we were born. ya Tuhan tahu kita semua masing-masing sebelum kita dilahirkan dalam dunia ini. How many years we will live on earth? Dan How berapa tahun many kita, days? How many hours? How many minutes? How many seconds? ya berapa lama kita hidup, berapa menit, berapa detik, Tuhan tahu semua. 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 All. Hallelujah. Haleluya. So we are not here by accident. Dan kita di sini semua tidak ada secara kebetulan. We are here for a purpose of God. Kita di sini adalah dalam tujuan Tuhan. Everybody who is in Zoom right now, Nah, kita masing-masing ada dalam Zoom ini termasuk. Jesus knows our end from the beginning. Tuhan tahu awal kita sampai kepada akhir kita hidup. So if today morning we are praising Jesus, kalau pagi ini kita memuji Tuhan, God has ordained it. Nah, Tuhan sudah tahu itu dan hallelujah. Haleluya. I give you a small incident. Saya beri kepada saudara contoh. A few months ago, one of your sisters passed away. Di mana beberapa bulan lalu, di mana salah satu dari saudara kita meninggal. She was quite sick and she was in the hospital. Dia sakit keras dan dia berada di rumah sakit. And all of you all were praying for her. Di mana kita semua berdoa buat dia. But what actually happened? Apa sebenarnya terjadi? Although you were praying for her to get well, walaupun kita semua berdoa supaya dia sembuh, God has taken her soul to heaven. Tapi Tuhan sudah membawa jiwanya ke surga. So we must understand God's timing to take your sister to heaven. One day she will be coming back with Jesus. Ya, kita tahu waktunya, di masanya Tuhan mengambil dan bersama dengan Yesus selamanya.
she will come back. Dia akan datang kembali. No sickness. Tidak lagi sakit lagi. And she will live forever with Jesus. Dia tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. So when I saw the sick sister in the hospital, Ketika saya melihat di mana saudari kita ini sakit keras di rumah sakit, my angel already said that God is already taking her. di mana malaikat saya mengatakan bahwa Tuhan sudah mengambil dia. So this is how God knows every one of us. Ini caranya bagaimana Tuhan tahu segala-galanya. Hallelujah. Haleluya. Okay. Oke. Going our home. Nah, di mana kita berbicara tentang rumah kita, tempat Okay. kita. Is this our home? No. Apakah sekarang ini rumah kita? Bukan. Philippians 3 verse 18, 19, 20, and 21. Filipi pasal 3 18 sampai 21 katakan, As I've told you before and now tell you again with tears, many live as enemies of the cross. ya, saya sudah kasih tahu kepada Anda semua dan sering di mana sebelumnya dan sekarang bahwa Anda akan mengalami namanya cucur air mata, banyak sekali hidup di mana kita dimusuhi karena Kristus. The verse 19, their destruction, their destiny is destruction, their God is their stomach, the glory is their shame, their minds is set on earthly things. Ya, di sini katakan tujuan hidup mereka adalah kehancuran dan Allah mereka adalah perut mereka dan kemuliaan mereka adalah kehinaan. We are different from them. Kita berbeda dengan mereka. Though we are staying on the same earth, Walaupun kita tinggal sama-sama dalam bumi yang sama, we buy the same rice and we eat. ya kita juga makan dengan makanan yang sama yaitu nasi. And we also drink the same water. Ya kita juga minum air yang sama. But in verse 20 it's written, but our citizenship is in heaven. Tapi katakan ayat 20, kewarganegaraan kita adalah di sorga. Hallelujah. Haleluya. And we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. Dan kita sangat-sangat menunggu bagaimana seorang penyelamat dari sana. Not only when we go back home, but also on earth. Bukan hanya nanti, tapi dari sekarang pun keridhaan itu ada kita miliki. We have to live by the Holy Spirit. Kita harus hidup dalam Roh Kudus. And when there is a time for us to go, we know how to go back home. Ya, kalau waktunya kita akan pergi dan kita tahu bagaimana kita pergi. Church, do you know how to go back home? Gereja Tuhan tahu nggak bagaimana kita akan pergi? Do you know when we will go back home? Kapan waktunya kita pergi? In Matthew 24 and verse 14, Dalam Matius 24 ayat 14 katakan, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come, we will go back home. nah, Injil ini harus diberitakan kepada seluruh dunia sebagai kesaksian kepada segala bangsa, kemudian barulah tiba kesudahannya. Hallelujah. Haleluya. We know how to go back home. Kita tahu bagaimana kita pergi. When the gospel that we speak to people, Di mana we Injil are ini going home. waktunya sudah sampaikan kepada semua orang, waktunya kita pergi. Church, you have to understand this earth is not permanent. Ya, kita tahu bahwa bumi ini bukan bersifat kekal, But we will have a new earth when Jesus comes down with us. ya, tapi kita ada bumi baru dan bersama dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So how do we
preach this gospel to others, Bagaimana share. kita menyampaikan Injil ini? And what is the purpose? Apa tujuannya? The spiritual gifts are supernatural ability that God the Father, through the Holy Spirit, gives his children. Ya, tujuannya adalah di mana karunia Roh Kudus adalah secara khusus membuat kita mampu mengerti tentang apa yang menjadi rencana Tuhan melalui So Roh for Kudus. this, the Holy Spirit to give us spiritual gifts, we must wait for them. Ya, kalau Roh Kudus memberikan kita karunia Roh Kudus, kita harus bekerja untuk itu. Who is the Holy Spirit? Siapa Roh Kudus ini di sini? In 2 Corinthians 3 and verse 17, it says, now the Lord Jesus is that Spirit, and the Spirit of the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Nah, di mana katakan dalam 2 Korintus 3 katakan sekarang Tuhan adalah roh, di mana roh itu adalah Tuhan dan itu dalamnya ada kebebasan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So if we have the Holy Spirit with us, Kalau kita memiliki Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, we know Jesus is with us, dan kita tahu bahwa nyata bahwa Yesus ada bersama dengan kita and he is willing to give us all the spiritual gift. dan punya kehendak yang luar biasa bahwa kan Roh Kudus diberikan kepada kita. God is the author of all the gifts. Di mana Tuhan itu adalah pencipta atau pemberi daripada karunia-karunia ini. He loves to give us gifts. Di mana Tuhan senang sekali memberikan karunia-karunia Roh Kudus ini. Church, you don't have to work for the gift, Dan kita tidak harus bekerja untuk karunia-karunia ini. but we have to desire the gift. Nah, tapi kita harus punya kerinduan yang dalam tentang karunia-karunia Roh Kudus. Because the word of God says we have to desire for the gift. Nah, kita harus punya kerinduan yang dalam tentang karunia Roh Kudus. What is your gift? Apa tentang karunia Tuhan dalam hidup saudara? Church, what is everybody's gift? Nah, apa masing-masing karunia Tuhan berikan kepada kita? He says, the Apostle Paul says, desire spiritual gift. Nah, di mana kerinduan tentang karunia Roh Kudus. Desire the spiritual gift from the Holy Spirit so that we can do the purpose of God. Nah, kerinduan yang dalam tentang Roh Kudus dan Roh Kudus kepada kita sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Without the gift, we cannot do anything. Tanpa karunia ini kita tidak dapat berbuat suatu apapun. But I want to tell you about those who have the gift of faith. Di mana orang yang memiliki karunia tentang iman. What is the gift of faith? Apa artinya karunia iman di sini? If someone of the world come and slap us, Di mana ada seseorang yang mungkin menampar kita, is our faith going to go away? apakah iman kita muncul tiba? Then we don't have the gift of faith. Ya, kita tidak memiliki iman tentang tadi. If we are facing a big problem in the house, Kalau kita memiliki masalah besar dalam rumah kita, is our faith going to go away? di mana iman kita itu muncul, Then we don't have the gift of faith. nah kita tidak memiliki karunia tentang iman ini. The prophet Isaiah had the gift of faith. Di mana Nabi Yesaya memiliki karunia iman ini. The prophet Paul had the gift of faith. Di mana Paulus juga memiliki karunia iman ini. The prophet Peter had the gift of faith. Petrus juga memiliki karunia iman. They were not afraid to die. Dan tidak ada ketakutan untuk meninggal. These are the people God is going to give the gift. Nah, inilah yang Tuhan berikan sebagai contoh orang diberikan karunia iman. Not when the time is okay, I got the gift. When the time is a little hard, I don't want the gift. Bukan hanya kadang-kadang, saya lagi iman menyala ini, saya memiliki karunia ini. Kalau iman yang lemah, aku nggak mau karunia ini.
then he is not a Christian. Ini kemungkinan bukan orang Kristen. Jesus said, carry our cross daily and walk. Yesus katakan di mana kita harus memikul salib setiap hari. Hallelujah. Haleluya. Where we are, not where we need to go. If I am in the workplace, I need to carry the cross. If I am at home, I need to carry the cross. Di mana saja kita ada, kita harus memikul salib. Apakah di rumah atau tempat kerja, kita harus memikul salib itu. Have we seen liars who are Christians so-called? Nah, di mana kita lihat ada orang yang di mana orang Kristen yang tidak sesungguhnya. They are liars when they say we got no time for Jesus. Nah, di mana orang itu mengatakan, oh, aku nggak punya waktu pada Yesus. Therefore, because the Holy Spirit is not with them. Nah, itu oleh karena Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup mereka. And they can say that I am a Christian, but don't disturb me. Ya, aku orang Kristen, tapi jangan ganggu saya. I only got certain time for Jesus. Aku hanya punya waktu-waktu khusus buat Yesus. We are not those Christians. We are the Holy Spirit-filled Christians. Itu bukan Kristen, tapi sebenarnya kita sebagai orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Church, do you know among 100 people, only 1 or 2 will get into heaven? Saudara, kita percaya bahwa pernah terjadi di mana di antara 100 orang hanya 2 atau 3 orang ke surga. Out of 100 so-called Christians, only 1 or 2 will go into the narrow gate. Nah, di mana 100 orang lebih, tapi hanya beberapa orang saja yang masuk kepada pintu sesak itu. Most of them will go in the wide gate and fall to hell. Di mana kebanyakan mereka itu pergi ke tempat yang di mana yang lebar itu dan akhirnya ke neraka. Jesus is not talking about non-believers. He is talking about people who know Jesus. Nah, ini dikatakan bukan berbicara tentang orang yang tidak percaya, tapi orang mengaku dirinya orang percaya. And yet they can fall. Tapi itu bisa jatuh. You make a time for Jesus. Jesus made you before you were born. Ya, di mana kalau kita berwaktu kepada Yesus dan Tuhan tahu bahwa itu terjadi sebelum kita dilahirkan dalam And then how can we give Jesus a certain time only? Dan tahu juga bagaimana kita memberikan waktu hanya beberapa waktu saja. How can the Holy Spirit work in us after that? Bagaimana Roh Kudus bekerja kepada orang seperti itu? Once a certain time only for a day is given to Jesus, then Jesus will not allow the Holy Spirit to work in you. Ya, kalau kita hanya memberikan sedikit waktu saja untuk Tuhan, maka Roh Kudus itu tidak bekerja maksimal dalam kehidupan orang tersebut. You know what will happen? Like the sister who passed away in your midst a few months ago, she is coming back with Jesus to live forever. Di mana kita ingat bahwa seseorang yang dipanggil Tuhan dan akhirnya dia hidup selama-lamanya di sana. Hallelujah. Haleluya. Church, which do you prefer? Yang mana yang paling kita utamakan ini? I know all of you prefer for the Holy Spirit to work in us all the time. Ya, saya utama dan kita semua percaya bahwa kita mengutamakan bagaimana Roh Kudus bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita. Not in 24 hours, only 1 hour. Bukan hanya 1 jam dan 24 jam. The 24 hours is also given by Jesus. Nah, waktu 24 jam itu juga ada satu pemberian oleh Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Jesus is saying, I have not given you a spirit of fear. Yesus katakan, aku tak berikan kamu roh ketakutan, but I have given you a spirit of power. Aku berikan kamu roh kuasa, of love. kasih. And the last one is of a sound mind. Di mana roh ketentraman aku berikan kepada saudara. You know what is a sound mind? Apa artinya roh ketentraman? When the Holy Spirit is with me, Kalau Roh Kudus dalam diri saya, and the Holy Spirit is with you, kalau Roh Kudus dalam diri saudara juga,
The spirit of a sound mind teaches you everything. di mana roh itu mengajar kita dalam segala hal, Not 99%, bukan hanya 99%, but 100% he will lead you. di mana 100% Roh Kudus memimpin saudara. This is the spirit of Jesus which give us a sound mind. Inilah roh yang diberikan Yesus pada kita, yaitu roh ketentraman ini. When we have the spirit of faith, Kalau kita memiliki roh iman, God says, I will give you gifts. saya akan berikan kepadamu karunia-karunia. Romans 12 verse chapter 12 verse 6 to 8, Di mana Roma 12 ayat 6 sampai ke 8, the grace is given to you and I di mana diberikan kepada saudara dan saya, for the gift for us to receive. di mana sesuatu hal yang memang kita patut menerimanya, The first gift is prophesying. di mana karunia yang pertama adalah tentang nubuat. Nubuat. The grace of prophecy. Di mana karunia bernubuat. Do you want the gift? Apakah saudara mau menerima karunia ini? Some Christians tell us we cannot hear the voice of God. Nah, di mana ada orang Kristen katakan kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. If we cannot hear the voice of God, how can we prophesy? Ya, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, bagaimana kita bernubuat? You see, if God is real, then God must speak to us. Ya, kalau kita percaya Tuhan itu nyata, maka Tuhan itu harus berbicara kepada kita. And we cannot shut our mouth. Dan kita tidak bisa mengunci mulut kita. We cannot shut our mouth. Kita tidak bisa menutup mulut kita. Hallelujah. Haleluya. Now, the first gift is prophecy. Di mana kalau pertama adalah tentang nubuat. Who wants the gift of prophecy? The Apostle Paul says, desire the gift of prophecy. Di mana harus kerinduan tentang nubuat ini. Raise your hands, now you receive. Coba saya mau lihat dulu tangan yang teracung, ya, siapa yang mau menerima. Raise your hands. Coba angkat tangan dulu, ya, angkat tangan, ya. Father, in the mighty name of Jesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I desire this gift of prophecy di mana kami merindukan tentang karunia kenubuat ini for your kingdom purpose. untuk tujuan kerajaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. 24 hours a day, Jesus. Di mana 24 jam sehari dengan Yesus. Speak to me, Jesus. Berbicara kepada kami, Roh Kudus. I desire your gift. Kami merindukan tentang karunia ini. Let my hands, Di mana izinkan di mana roh kami, our hands will only testify of the Holy Spirit. roh kami di mana tangan kami teracung membuktikan bahwa kerinduan kami tentang karunia Roh Kudus We ini. will not speak our own mind. Kami tidak berbicara tentang menurut kehendak kami. Hallelujah. Haleluya. Receive the gift right now, Ya, prophecy. terima karunia sekarang ini juga. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. For those who have the faith, receive it right now. Nah, kalau kita memiliki iman itu, kita terima hari ini. Receive it right now. Terima hari ini. The gift will not move away from you. Di mana karunia tidak akan meninggalkan saudara. Only you might move away from the gift, but the gift will not move away from you. Nah, karunia ini tidak meninggalkan saudara. Mungkin saudara yang meninggalkan karunia ini. Don't backslide. Nah, jangan mundur. Say, I have the gift of prophecy. Saya katakan, saya punya karunia bernubuat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And then the second gift is to serve. In verse 7.
Di serve. mana itu tangannya, di mana karunia untuk melayani. Hallelujah. Haleluya. This goes with prophecy. Dan ini adalah satu kerjasama tentang karunia nubuat dan karunia melayani ini. And also teaching. Dan juga karunia mengajar. Serving and teaching comes hand in hand with prophecy. Nah, dan tiga hal ini, yaitu karunia nubuat, karunia melayani, dan karunia mengajar, itu adalah satu paduan kerjasama. Do you know the gift can overlap? Nah, di mana ini saling artinya bekerja satu yang lain. Don't think prophecy is different and serving is melayani itu lain berbeda. Prophecy and serving and teaching will go together if you want. Ya, ini bisa, ketiga hal ini bisa bekerja sama-sama kalau kita memang merindukannya. Lift your hands again. Kita angkat tangan lagi. Angkat tangan Lord, lagi. Tuhan, we desire the gift of prophecy. ya kami merindukan karunia nubuat ini. We desire the gift to serve. Kami punya karunia yaitu untuk melayani. We desire the gift Kami juga merindukan to karunia-karunia teach. untuk mengajar. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Nobody can disqualify you. Ya, tidak ada yang bisa untuk merendahkan saudara. Don't think a bishop's shirt Jangan berpikir tentang pakaian, tentang will disqualify you. membuat saudara tidak layak. Don't think the higher people in theology can disqualify you. Jangan kita berpikir rendah bahwa saya nggak teologi, membuat kita merasa tidak layak bandingkan mereka. Church, remember this. Di mana gereja ingat tentang ini. I was Pendeta Ben. I was a useless man before. Pendeta Ben, saya dulu orang yang tidak ada apa-apanya. Society don't like me. Di mana lingkungan juga tidak senang kepada saya. But God uses. Tapi Tuhan memakai saya. Hallelujah. Haleluya. So don't disqualify yourself. Jangan kita merendahkan diri kita sendiri. Desire the gift in your room. Di mana rindukan, di mana karunia dalam kamar In your kita. private place. Di mana tempat-tempat tertentu. The Spirit of Jesus will give you the gift. Nah, di mana Roh Kristus memberikan kita karunia-karunia ini. And it also goes with verse 8 to encourage others. Di mana juga karunia untuk menguatkan yang lain. Okay. Have you seen people who were busybody talking? Orang bagaimana sering kadang-kadang sibuk dalam bicara. About the house, about the work, about everything else. Tentang rumah, tentang pekerjaan, dan yang lain-lainnya. These people, they say we are Christians, but don't have the gift of the Holy Spirit to serve. Nah, orang ini hanya banyak ngomong, tapi sebenarnya tidak punya karunia untuk melayani. Because the Spirit of God gives us a sound mind for things to come. Di mana karena Roh Kudus ini berikan di mana ada ketentraman apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. So how can we encourage people if we don't have a sound mind? Bagaimana kita memberikan atau mendorong atau menguatkan orang kalau kita tidak punya roh ketentraman. Hallelujah. Haleluya. And then the spirit of giving. Di mana karunia untuk memberi. Have you seen people give the church and then they go and publish outside? Saudara pernah nggak perhatikan ada orang memberi tapi di luar sana dia ngomong bahwa dia memberi. He doesn't have the gift. Nah, orang seperti itu tidak punya karunia untuk memberi. There was a man who went to give buy a tomb for Jesus. Di mana ada seseorang di mana dia memberi
di mana membeli untuk tempat Yesus berbaring. He had a gift to buy the gift for Jesus' body. Nah, dia punya karunia di mana untuk memberikan sesuatu untuk Yesus, yaitu kuburannya. But we are living, Tapi why kita, can't we give for the gospel? di mana kita hidup dan kita hidup untuk Injil. So how many of us want this gift of giving? Nah, berapa orang antara kita yang mau menerima tentang karunia memberi ini To give generously dengan murah hati and to lead, atau lead, memimpin, atau kalau memimpin memimpin dengan kerajinan. Haleluya. memimpin dengan segala kerajinan, ya. Haleluya. Haleluya. This is a gift to lead others. Inilah karunia untuk memimpin orang lain. Haleluya. Haleluya. And to show mercy is a gift. Di mana karunia untuk memberikan kemurahan. Do it cheerfully. Dia What is mengerjakan mercy? dengan senang. Apa kemurahan di sini? Mercy is to help the poor. Di mana bicara tentang bagaimana dia memberikan hatinya menolong orang miskin. You can identify a Christian with a gift when you tell him to give to the poor. Nah, di sini kita bisa mengetahui dan jelas kalau kita mengajak dia memberikan kepada orang miskin. If we say, I myself not enough how to give the poor, Kalau dia then katakan he bahwa doesn't have the gift. aku tidak punya cukup sesuatu untuk memberi kepada orang miskin, bahwa orang itu tidak punya karunia untuk You can memberi. cancel him out of the kingdom of God. Nah, bisa kita menunda untuk hal Not halfway, tertentu. then come back. Cancel fully. Harus ditolak sebenarnya. This is a Sepenuhnya. beautiful gift. Ini adalah karunia yang begitu indah. It is recorded when you give to the poor, you have lent to the Lord the money. Nah, kalau kita memberi kepada orang miskin, sama kita mempiutangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. How many of you want this gift to encourage, to give, to lead, and to show mercy, forgive? Di mana 4 kalau tadi memimpin, menasihati, ya, ada 4 hal tadi yang diucapkan tadi. How many of you want it? Ya, bagaimana kita merindukan hal ini? Prophet Jeremiah, Di mana Nabi Yeremia katakan, in captivity, Jeremiah gave the people all the land. dalam tahanan, tapi Yeremia memberikan itu tanah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Come, let's raise our hands. Mari coba kita angkat tangan kita, angkat kaki We tangan will kita. be sharp in the kingdom of God. Di mana kita begitu dekat dengan bagaimana pekerjaan Tuhan. Church, this is how the Holy Spirit work in the believer's life. Nah, ini caranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. There are 3 more categories, but I will share in a different time. Ya, saya akan memberikan karunia lain pada waktu yang lain. Hallelujah. Haleluya. Come, Pastor, can you close in prayer? Ya, kita akan dalam doa. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini karena kami sudah menerima tentang pengajar-Mu Tuhan, tentang karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan kami, di mana kami merindukan karunia-karunia ini, yaitu karunia bernubuat. Kami merindukan supaya terjadi dalam kehidupan kami, karunia melayani. Kami rindu Tuhan terjadi pada kami, bahkan karunia mengajar Tuhan, karena memberi dengan kemurahan semuanya, kerinduan kami ini terjadi Tuhan, karena Tuhan berikan kami karunia kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua punya kerinduan yang luar biasa sehingga ini terjadi. Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini, di mana Engkau pakai juga Tuhan pada hari berikutnya untuk lebih dahsyat lagi menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hari ini sampai selamanya kami percaya bahwa kami dipenuhi dengan karena Roh Kudus bekerja pada kami. Kami Amen. percaya Tuhan terus bekerja pada kami, sehingga lewat kerendahan kami menjadi nyata
bagaimana Tuhan memakai kami masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada Ibu Tiara, ada suatu Amen. pertanyaan sebagainya. Amen. Silakan Ibu Tiara. Pastor, Yes. thank you for having me to Ah, come on Zoom. ya, I hope everybody now got the gift of prophecy. Gift. Oh, hallelujah. Ya, saya mengharapkan bahwa semua kita yang hadir pada saat ini menerima karunia ini. Haleluya. Amen. Especially the gift of prophecy. Di mana terutama itu karunia untuk bernubuat. Amen. Amin. Amin. God bless you all. Ya. Tuhan Sister memberkati Dia, kita semua. hallelujah. Haleluya, Ibu Tia. Brother Haleluya. Uliman. Amen. Ya, Haleluya. Haleluya. Sister Nita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. God bless you all. Tuhan berkati kita Good. semua. Brother Ya. Uliman, now you're so cheerful. Kamu nih rasanya senang banget ini Yuliman nih. Udah wajah Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Puji Praise Tuhan. Amen. Amin. Amin. Silakan Ibu Tiar. Lanjut apa yang Tuhan nyatakan. Oke, wow. Katakan dulu sama-sama. Wow, ya. Wow, sama-sama. Wow. Wow. Haleluya, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Ya. Tuhan. Praise Hari the Lord. ini, Praise ya. the Lord. Oke, thank you Pastor Ben sudah God bless you. sampaikan firman Tuhan. God bless Terima all kasih. and your Amen. family, ya. Amen. Kami bersyukur pagi ini diberikan berkat sukacita ya lewat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, Amen. mana berbicara karunia ya. Nah, Hallelujah. lewat Roh Kudus, maka Haleluya. kita orang percaya akan diberikan karunia-karunia sesuai apa yang kita minta gitu. Jadi ini luar biasa ya. Tadi ada dikatakan ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar. Ada juga karunia kemurahan atau memberi dengan tulus, kemudian memimpin Amen. dan menasehati. Amen. Ya, luar biasa. Nah, Hallelujah. saya diberkati, saya percaya Bapak Ibu yang lain juga diberkati. Amen. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang tidak dimengerti atau mungkin punya kesaksian ya, bagaimana kita mendapat ataupun memperoleh karunia yang Tuhan berikan. Saya percaya kita semua sudah punya karunia ya, minimal ya satu dari antara yang tadi kan gitu kan. Nah, sekarang silakan langsung bertanya saja kepada Pastor Ben atau mau kesaksian gitu. Silakan Bapak Ibu langsung dibuka mic-nya. Ya, saya kira Ibu Tiar dulu bagaimana puja karunia Tuhan berikan, saksikan, dan nanti yang lain akan menyusul. Silakan Ibu Tiar. Ya, oke, siap. Ini Pak Bekti. Silakan. Nah. Silakan Pak Yuliman. Apa yang diberikan oleh Tuhan itu karunia apa aja, Pak? Oh, nanti lengkapnya Pak, nanti lengkap. Nah, ini tadi beberapa hal tadi karunia untuk berbuat, karunia iman, karunia melayani, karunia mengajar, karunia memberi dengan kemurahan, mimpin. Nah, itu tadi yang diberikan. Nanti kekurangannya akan berikutnya lagi Pak Yuliman. Oke. Oke, Pak Yuliman terjawab. Ya, Amen. Thank you. Oke, ya, baik. Oke, mungkin Ibu Tiar sampaikan ya. Silakan. Nah, saya tertarik dengan karunia bernubuat, ya. Jadi saya juga baru-baru ini sharing sama hamba Tuhan. Akan begini, di keluarga itu saya ini orang yang sangat hati-hati kalau bicara. Kenapa saya bilang? Karena kalau saya bicara terjadi gitu. Nah, jadi misalkan nih contoh saya ke pasar, mau belanja,
Misalnya mau beli ayam, saya Hmm. sudah tahu itu harganya berapa. Nanti harganya sekian gitu kan. Nah, dan kalau misalnya orang bertanya, kamu beli ayamnya berapa, benar seperti apa yang udah di hati saya itu gitu kan. Nah, tapi saya juga apa namanya? Pernah membuat orang kecewa atau katakan terluka gitu. Kenapa? Karena dengan bibir yang sama kalau saya ucapkan sama seseorang itu terjadi gitu. Jadi sebagai contoh kasus misalnya kalau orang menyakitin saya dan saya sudah sekali, 2 kali, 3 kali saya tidak bisa lagi ya pokoknya itu yang dari hati saya itu keluar. Dan ketika itu saya ucapkan itu terjadi pada orang itu gitu. Okay. Jadi saya bertanya We- bagaimana Pak Ben menanggapi ini? Gitu. Prophecy come only from, not from the mind, not from your heart, not from your feeling. Prophecy only come. You see, when they slapped Jesus, Jesus didn't open his mouth. Ya, oke. Jadi katanya nubuat ini hanya berasal dari Tuhan, bukan dari pikiran kita. Sebagaimana Yesus sendiri ditampar, tapi dia tidak membuka mulutnya. So when somebody tells us something, we only reply with Jesus. You see, when Jesus say, somebody say something wrong, nothing good can come out of Nazareth. But Jesus say, I already saw you. But Jesus didn't tell why you told all that. Jesus say, come serve the Lord. Di mana tadi orang katakan tidak ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Tapi Yesus datang, ya, kamu melayani Tuhan. Nah, itu contoh-contoh yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Yesus berbuat. Yesus bernubuat. He said, Ya. he didn't talk about what Nathaniel talked. Di mana Yesus tidak bicara tentang apa yang disampaikan oleh Nathanael. But the word of encouragement, that is one gift. Encourage, come. Di mana kata-kata menguatkan itu muncul dari Yesus untuk Nathanael. 100% feeling must take away. Nah, jadi segala Feeling. perasaan itu harus ditanggalkan. Then you become very sharp in Jesus. Sehingga kita begitu jelas bagaimana Yesus untuk bicara. Hallelujah. Haleluya.